kenapa kok salah satu di antara syarat sahnya sholat itu harus suci kan gitu kan. Lalu kemudian bisul atau luka, jerawat dan sebagainya yang apa namanya yang kemudian anyar teko istilahnya kan gitu bahasa ketika sedang melakukan ketika sedang melakukan torion sesuatu yang tore itu ketika di tengah sholat itu dilihat-lihat ada yang dimakfu ada yang tidak dimakfu. Nah, dimakfu itu karena memang misalnya tidak dengan sengaja itu pun kemudian darahnya tidak banyak itu juga kemudian masih dalam kategori dimakfu. Artinya sholatnya tidak batal. Artinya sholatnya tidak batal kalau tetap sah karena najisnya itu dimakfu kan gitu sehingga kemudian tidak bisa membatalkan sholat. Ada kemudian najis itu yang kemudian tidak bisa dimakfu. Batasan berapa banyak darah yang kemudian dimakfu dan tidak dimakfu itu memang ulama-ulama berbeda pendapat, tapi sebagian yang lebih kuat pendapatnya itu ada yang mengatakan bahwa penting sak jempol itu Pak ya, sak jempol itu kadang kodur dirham ya satu jempol inilah pokoknya. Ada yang kemudian menggunakan ini, ada yang menggunakan apa namanya uang koin itu. Koin dirham itu seberapa lingkarannya? Ya apa namanya siapa? Ibnu Hajar dalam kitab ini kan mengatakan bahwa ya pokoknya kira-kira sak jempol gitu kan. Dulu kan saya pernah ngaji itu ingat bahwa di Jerang pokoknya kira-kira sak jempolan ginilah gitu. Atau hitungan tetesan gitu mungkin darahnya menetes. Susah ya. Susah kalau tetesan itu susah ya kan. Tapi itulah ya kira-kira ya tidak banyak apa namanya ya tidak terlalu banyak lah kira-kira kan itu kan karena memang najis itu nih. Ya ini yang kemudian kalau toharohnya kan tidak suci, tidak batal. Ya toharohnya kan tidak batal, sucinya tidak batal. Tapi kemudian sholatnya batal apa tidak? Melihat dulu, najisnya banyak apa tidak? Kan? Ada unsur kesengajaan apa tidak? Kalau nggak ada unsur kesengajaan dan tidak banyak ya tidak batal. Tapi kalau kemudian disengaja, diuak gitu ya mukanya. Disengaja dan kemudian dia biasanya unsur kesengajaan itu dia yakin bahwa ini nanti kalau tak giniin nanti pecah gitu kan. Dan akan berdarah. Itu kemudian bisa mudir, membahayakan karena ada unsur kesengajaan bahwa dia sengaja mengeluarkan darahnya itu. Sehingga kemudian sholatnya bisa batal. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, kemudian najisnya juga tidak banyak. Kan tadi kadar banyaknya najis itu najisnya masih dimakfu. Kan itu. Kemudian najis yang menempel di baju mungkin. Di baju bagaimana? Ya nanti setelah itu dibersihkan. Kalau makfu sebetulnya juga tidak masalah sih sebetulnya, tetapi kan ya biasanya orang kan kemudian akan tampak jijik atau bagaimana atau biar lebih bersih gitu kan. Sebetulnya nggak apa-apa.